Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin kan saya udah bikin story itu ya. Kenapa saya nggak bisa bikin video atau upload? Karena beberapa fitur digital. Kok bisa ya? Jadi saya coba usahakan lagi bisa upload video tentang penjelasan kasus Vina ini. Kasus Vina ini itu kalau secara logika kita itu bermain bisa logika diketahui ya. yang pertama Pak Ibtu Rudiana ya. Ibtu Rudiana Karena dia selaku ayahnya Eki, Eki. dia sebagai korban. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu dari dua geng motor. Saya sebutkan aja Dua ini ya, geng motor. STC sama Monreker. Ya. Jawabannya itu ada di mereka. Mereka seharusnya tahu apa kejadian yang ada di tahun 2016 itu. Harusnya seperti Ya. itu. Dan juga udah diakui oleh STC bahwa Eki adalah anggotanya. Nah, tinggal si Monreker nih. Jadi biar kalian tahu ya, STC sama Monreker ini itu ada bentrok di tahun 2016. Nah, ini juga alasan saya kenapa enggak gubris si Liki Akbar. Karena dari Liki Akbar. sorot matanya udah kelihatan kalau dia ini terpaksa untuk memberikan pernyataan. Nah, kalian udah tahu sendiri kan, dia disuruh oleh Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi yang dipaksa. Sedangkan dia tidak tahu kejadian sebenarnya gimana. Tapi ini ya, dia itu tahu bahwa si Eki ada masalah dengan Ucil atau Rivaldi. Dia udah ditangkap, udah dipenjara. Nah, dan informasi terbaru bahwa beberapa terpidana yang udah tertangkap ini lapasnya dipisah-pisah. Nah, dipisah-pisah nih ya. Ya. Kalau kalian ingin tahu Ucil yang mana itu, saya udah juga upload di Instagram ya. Ada Peggy juga itu, yang klarifikasi katanya semuanya pinjem semua tuh ya. Dia juga deket sama STC. Dan banyak orang-orang Jawa Barat dan terutama di Cirebon itu bilang dia itu di geng motor paling beringas. Dan apakah ini ada hubungannya dengan bandar narkoba? Bandar narkoba? Saya jawab ada. Kalau kalian ingin tahu, kalian bisa search tuh kasus narkoba yang ada di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Kalian lihat. Coba searching ya. Jadi teman-teman. bosnya itu udah ketangkap. Nah, yang sekarang merajalela ini itu anak buah dari bos. Wow, anak buah lebih hebat Bos dari begini. bos. Mantap. Jadi berawal dari anak buah ya. Terus dia akhirnya bergerak sendiri. Saya herannya gini, kenapa kok polisi nggak nangkep semua gitu loh, sampai Iya, harusnya ini seperti ada itu. sisa dari bos-bos narkoba. Udah ya. Jaringannya juga Malaysia antara Indonesia. Dan Bapak itu Rudiana itu yang mengurusnya. Tuh. Kalau kalian tahu di bandar narkoba ini yang di kasusnya Vina sama Eki ini, itu banyak bintang-bintang yang ada di dalam sana. Tuh. Banyak bintang-bintang. Siapa Kalian pasti bertanya ini, kenapa Bapak Kapolri ya itu sampai bergetar tangannya saat menerima mandat dari presiden untuk mengurus kasus ini sampai tuntas? Saat batas sampai Karena gemetaran ya. lawannya itu banyak tuh, dan kelas kakap. Jadi memang ngurusnya ini nggak gampang. Tapi kalau ini sekalinya keungkap, semua masalah-masalah itu pasti ketemu nanti, dan bakal banyak kasus-kasus yang terungkap. Gitu ya. Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari Ibtu Rudiana, ya,
masih banyak menerima berita simpang siur. Tapi ada berita yang memang benar. Apa tuh bang? Itu Rudiana itu nikah lagi. Pantasan Ya, nggak nikah lagi. ngurusin Jadi masalah Eki ini ini. bisa dibilang anak broken home. Broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Ya pertama dari itu Rudiana. Itu Rudiana. Itu satu ya. Karena dia pasti tahu Itu kalau ada kemauan. waktu menyidik kasusnya. Dan dia seorang polisi juga. Yang kedua, itu reserse kriminal umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga, Kapolda Jabarnya. Nah, kan beberapa lawyer-lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar itu dihalang-halangin ya. Sampai saya mendapat informasi itu bahwa Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan Uli Bangunan. Hebat sekali ya. Kok sampai segitunya gitu kan. Lalu saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka. Enggak. Jadi gini guys, Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning di uploadan Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, 3 DPO, ya. Ya, itu pernah diceritakan oleh Saka sendiri ya. Saka ini, ya, dia ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak Ibtu Rudiana. Siapa lagi yang bisa hilang? Ika Akbar bisa hilang. Siapa lagi yang bisa hilang? Pak Suroso sebagai orang yang menolong Eki dan Vina waktu di TKP, ya kan? Ya, saya juga dapat informasi ya bahwa banyak suap-suapan ke orang-orang Cirebon. Suap-suapan. Menutup mulutnya, tidak memberitahukan proses orang penangkapan. Cirebon gak ada yang bicara ini. Kalau Benar gak sih teman-teman yang memang ada di orang-orang Cirebon? Cirebon itu ingin kebenaran ini terungkap, jangan terima uang itu. Ya, lagi-lagi uang. Tapi kemungkinan ada suatu paksaan. Kalau mereka sampai ngelawan, mungkin ini ya, sampai warga Cirebon ini ketakutan tuh ya. Pastinya ada paksaan tuh. Kalau sampai ingin melawan, nggak mau nurut gitu ya. Jadi kepada Bapak Kapolri dengan hormat, saya minta Anda ini membuat tim yang kuat untuk memeriksa Kapolda Jabar, Berani lalu gak? Reserse Kriminal Umum, Pak Ibtu Rudiana, itu kunci-kunci paling penting ya. Lalu lindungi beberapa oknum yang sekarang udah mengaku bahwa dia dipaksa oleh Ibtu Rudiana sebagai saksi bayaran. Ika Akbar itu harus diperiksa dan dilindungi. Saka Tata juga harus dilindungi karena dia tahu foto di KDPO. Lalu Pak Suroso juga harus dilindungi sebelum ketiga orang ini akan menghilang seperti yang lainnya. Oke. Lalu yang terakhir ini ada banyak informasi saya kategorikan A1 ya, tidak bisa saya publish. A1 guys. Petinggi-petinggi ini udah tahu, aparat-aparatnya udah tahu, tapi di sini
biar kalian ini bisa berhati-hati ya, agar apa yang harus dihindari. Saya juga udah upload juga di Instagram dan tulisan warning untuk para warga semuanya, nggak hanya Cirebon, untuk menghindari namanya geng motor. Ya. Ya gitu. Biar nggak ada kejadian lagi seperti Vina. Betul. Oke. Terus lalu tentang BAP ya. Lawyer-lawyer lain yang membela Peggy dengan alasan tertentu. Pertama, para lawyer ini ya, si Bang Hotman, lalu Pak Dioto, terus lalu Om Tony, itu memegang BAP yang resmi rilis waktu di tahun 2016. Jadi yang asli, bukan yang new update. Oh ada ya, yang new update. Yang dirilis resmi itu 3 DPO ya, itu ada, bukan yang sekarang dibilang fiktif. Ada pengejaran, pelemparan batu, pemukulan, pengeroyokan, sampai Vina di ruda paksa. Yang bikin herannya gitu ya, semua polisi itu kalau mengurus kasus khususnya di pembunuhan itu pasti ada otopsi. Nah, kalian juga penasaran kan, yang saya maksud siapa orang yang meninggal adanya kasus Vina ini? Yang pertama, dokternya, dokter yang mengurusi otopsi Vina dan Eki. Sampai sekarang pun nggak ada jawaban. Rapi ya. Meninggalnya karena apa? Cara bermainnya mereka. Lalu ini. Hubungannya dengan narkoba, kalian buka aja beritanya. Ada Kanit di Jawa Tengah meninggal dunia dengan bunuh diri, menembak kepalanya sendiri. Dan dari situ semua kalian bisa ngerti kenapa saya nggak bisa terlalu publish, tapi saya tetap akan kasih kalian informasi biar kalian ini bisa tahu apa yang dihindari, apa yang harus kalian tahu. Cuman memang nggak bisa terlalu publish. Kalau terlalu publish, pasti mereka akan merencanakan sesuatu. Ya. Saya juga sudah persiapkan pertanyaan untuk beberapa orang yang akan dituju. Cuman di sini saya cuman nunggu siapa yang memang benar-benar bisa menjadi backingan saya. Kalau memang benar-benar ingin diurus kasus Vina ini sampai usut tuntas, gitu. Ya, capek ya sebenarnya yang ngurusin kasus ini ya. Capek lah. Kalau kalian tahu itu ya, mungkin parodi yang di TikTok itu yang disuruh makan gak mau, kopi terus gitu ya, ya kayak gitu tuh ngurusin kasusnya Vina ini. Ya saya nggak bisa terlalu publish, cuman kalian yang bikin penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang terus ke saya itu, ini gimana sih, gimana gitu kan, terus kenapa nggak upload video kayak yang lainnya gitu kan. Saya udah jelaskan fitur TikTok mau di Instagram dicekal waktu itu. Pada video saya yang pertama kali itu viral itu langsung benar-benar fitur dihapus. Dan mungkin sekarang ini udah agak lumayan bisa pulih. Nanti kalau nggak bisa pun saya coba pikirkan hal yang lain, cara yang lain. Akun baru aja. Ya itu acara yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kalau misalnya ada updatean apa, saya coba upload nanti di Instagram maupun TikTok. Ataupun nanti saya coba live ya, live Instagram ya. Pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke. Sekian. Terima kasih. Ya, sebuah penjelasan yang tentunya sangat masuk akal ya, bahwa seharusnya kepolisian itu mudah untuk mengungkapkan kasus ini. Tentunya yang pertama
mereka harus memeriksa yang namanya Ibtu Rudiana. Kemudian yang kedua, mereka harus menggali informasi dari kedua geng motor, yaitu XTC dan juga Monreker. Itu kan ada anggota-anggotanya tuh. Harusnya mereka bisa cari tahu. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang ditangkap di dalam sana itu, mereka ini adalah anggota dari geng motor itu? Anggota geng motor XTC, anggota geng motor Monreker. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh kepolisian, ya, supaya informasi ini tidak simpang siur, bahwa peristiwa Vina Cirebon ini terkait dengan kasus narkoba yang ada di Aceh Tamiang. Ya, pantasan saja kalau kita berbicara soal narkoba, pastilah cuannya itu sangat banyak. Dan pantasan saja kasus Vina Cirebon ini sangat terbelit-belit dan terlihat sangat susah untuk menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Apakah kepolisian Republik Indonesia ini baru terbentuk, sehingga mereka sangat sulit untuk mengungkapkan kasus ini? Ataukah mereka sudah mengetahui kasus ini karena yang terlibat di dalamnya adalah mereka-mereka sendiri, sehingga itu menyulitkan bagi mereka untuk mengungkapkan? Ya, istilahnya tidak mungkinlah si jeruk itu memenjarakan si jeruk, si coklat itu memenjarakan si coklat. Itu nggak mungkin. Apalagi si coklatnya ini adalah para bintang, ya, para elit. Itu yang sangat susah sekali. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih.